Bahkan sampai hari ini gue sudah menyatakan untuk puasa seks tuh udah 8 tahun yang lalu. Cius Banget. Buat acara keagamaan tidak menentukan tarif. Tapi kalau untuk corporate nggak boleh nego. Aku Bang Bayu nanti kita bakal main film komik generasi Revolution. baru. Iya, generasi abang kan. Lu jadi siapa? Hah? Kalau dia dari mukanya jadi Mongol. Aduh, minal minu. Mongol mah nggak usah pakai susu. Iya. Operasi langsung. Mbak foto Lee Min Ho jadi. Jadi apa? Jadi orang gila. Gak ada pre-prem lah, mau stand up. Tahu-tahu dari belakang kabur cewek. Iya. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue langsung lihat. Hah? Isi goblok orang mati. Orang mati disuruh ngelawak. Jadi kalau di komunitas itu ada namanya Black Covenant. Jadi kita tuh disuruh ngeluarin darah dari tubuh kita, dari jari dipakai jarum. Ini ditaruh di baskom yang ada air, terus ditambahin sesuatu, terus habis. Nah, kita suruh minum. Yeay! Yo, haleluya! Angkat tangan. Kaget berasa di gereja. Kaget. Kirain lagi di ibadah tuh nih. Jadi buat teman-teman kita kedatangan Bang Mongol nih, komika termahal se-Indonesia. Thank you. Ya. Apa kabar Bang Mongol? Ya, puji Tuhan baik selalu. Tadi kayak girang banget nih. Tapi dari mana sih kalau Ya, biasalah Bang buat bayar utang. Ya, tadi gue dari acara kemarin dari acara gereja kan pasca, jadi gue diundang di perumahan Citra, terus tadi gue sempat ke Pegadaian dulu Bang. itu ke perumahan? Maksudnya Jadi kan ada kompleks perumahan tuh namanya Citra. Citra. Mereka tuh ada gereja di situ. Nah, mereka merayakan Jadi selama hari Minggu tuh ibadahnya dipindahin ke cuma satu kali ibadah. Jadi gue diundang untuk stand up plus kesaksian hidup, memotivasi bahwa orang yang seperti gua jelek bisa sukses berarti kan karena Tuhan. berarti Bang ya. Jadi kita kan harus memotivasi orang. Betul. Lu cakep, lu cantik, nggak sukses berarti kan ada yang perlu dipertanyakan. Berapa itu dapatnya dari perumahan itu? Kalau acara gereja, aku nggak punya tarif. Tarif enggak, oke lah nggak punya tarif Nggak kan. pakai tarif Tapi kan cukup untuk bayar bunga. Enggak juga. Kalau acara gereja pakai tarif, kita kan takut sama yang di atas. Tahu baru habis dibayar, terus yang di atas bilang, ayo kita hitung-hitungan. Enggak, kalau buat acara gereja, Mongol dari dulu awal berkali sampai hari. Pokoknya bukan gereja, buat acara keagamaan, tidak menentukan tarif. Tapi kalau untuk corporate nggak boleh nego. Nggak boleh. Saklek ya. Karena kan dia memang punya budget. Gereja kan nggak mungkin berbudget. Itu kan kemungkinan besar dari persembahan yang disisihkan untuk bayar Mongol, bayar listrik dan sebagainya. Tapi ini kenapa dikasih nama Lapo? Ya kan kita memang punya usaha, Ciri khas. kita lapo. Iya. Ini perdebatan nih Bang, namanya kenapa lapo mama? Karena aku mama. Udah gitu aja alasannya. Jadi ini namanya sambal tanggal tua. Tapi tadi ditanya minumnya teh. Sambal. Enggak, memang sengaja. Jadi harus panas dulu, harus pedas-pedas dulu baru tak kasih teh gitu. Bayangkan ya, piringnya piring Adam dan Hawa di Tanah Eden dari tanah ya. Jadi kita harus makan ini dulu, Pisang goreng. pas pisang. Iya, baru nanti aku tanya-tanya. Oke. Nanti Bang tiap pertanyaannya level sambalnya meningkat. Beda-beda? Iya. Saya kemarin mau dipasangin susu, tapi aku minta berliannya aku jadiin cincin. Bang. Menarik nih Bang, Apa? abang ngomongin susuk. Tahu lah. Apa? Itu kan biar Iya. tahu. Nah, Mongol mah nggak usah pakai susu. iya. Operasi langsung, Mbak foto Lee Min Ho jadi. Jadi apa? Jadi orang gila. Nggak boleh nyebut gila. Nggak boleh. Nggak boleh. ODGJ. Di somasi kita. Iya, ODGJ. Bang, abang bilang tadi susu kan? Oh. Awal mula abang bersentuhan sama hal-hal gaib itu gimana ceritanya Bang? Sebenarnya kalau bersentuhan, ini landasannya firman Tuhan ya. Aku nggak pernah bersentuhan. Mamaku yang bersentuhan. Kan selama ini kan orang bilang bahwa Mongol berkarir bertahan dengan
sensasi tentang masa lalu Iya. itu, tentang Iya, mamaku yang iya. dipasung. Padahal itu beneran ada, dan mereka sudah bahkan sampai ke rumah Mongol di kampung di Sangir sana, rumah Mongol, rumah bekas mama dipasung tuh masih ada. Kuburan mama yang dari ubin toilet juga masih ada. Bahkan mereka ngasih 20 juta untuk bikinin kubur mama dengan yang lebih layak, Lebih layak. gitu kan, bukan dengan kondisi terhukum. Cuman kan mamaku juga udah pernah ngomong ke Mongol, kagak usah dibenerin, karena dia udah nggak ada di situ. Maksudnya berarti dia sudah di tangan Tuhan. Kalau dipastikan apakah dia masuk surga atau tidak, kan Mongol belum ke sana. Ya kan kita nggak bisa bilang, oh mamaku di surga. Kita nggak tahu, bro. Jadi bersentuhannya tuh mama. Jadi mama dulu kan ikut-ikut, namanya juga ibu-ibu cantik yang yang punya Sosialita. kekuasaan, punya duit, karena oma opa kita keturunan orang berada, banyak tanah. Jadi ketemu bule, diajak ke komunitas namanya COG, Apa itu cewek gue bang? Children of God. Mamaku tuh salah satu elders, kalau bahasa benernya tuh penatua di komunitas tersebut. Nah, lewat mama inilah aku terhubung dengan penyesatan tersebut, karena mama mungkin gara-gara dulu ikut-ikut begitu kan siapa yang tahu, mungkin dia bernasar ngomong apa, kan kadang omongan kan nggak bisa sembarang ngomong, takut dipegang oleh yang tidak terlihat. Jadi gue tidak bersentuhan langsung, cuman dari mama ke gue kena, karena gue nganggap nggak bersentuhan, karena gue nggak tahu bagaimana ketemu orang bule, terus dia ngomong join with us, gue kayak nggak ada dosanya gitu, gue ikut. Dan gue nggak tahu kalau itu salah. Jadi kalau di komunitas itu ada namanya Black Covenant. Jadi kita tuh disuruh ngeluarin darah dari tubuh kita, dari jari, dipakai jarum, terus ditaruh. Rapid test. Bukan rapid test, Bukan Bagas. zaman COVID itu. Cek golongan darah, cek golongan Nah, darah. jadi ditaruh di baskom yang ada air, terus ditambahin sesuatu, terus diambil. Nah, kita suruh minum. 3 bulan setelah gua join, gua jadi leadership. Tapi emang nggak ngerasa maksudnya ya ikut Nggak merasa ini fine salah aja. gitu. Iya itu. Jadi mohon maaf, siapa yang didik Mongol? Iya. Berarti Kalau ada orang tua kayak mama nih, kita lakukan kesalahan kan pasti diteriakin. Nggak boleh itu kau Bagas. Kalau Mongol, enggak bro. Siapa yang didik Mongol? Omah. Ya haleluya, boro-boro. Jadi dengan kondisi seperti itu ya gue ketemu dan gue merasa enjoy karena gue diterima di sana. Nggak ada yang nanya mamamu siapa, lu keturunan, nggak ada. Kita diterima, Mak. Tapi mamanya itu ikut sekte itu juga. Iya. Mamaku elders kan, berarti elders tuh kayak istilahnya penatua, komunitas tersebut. Jadi tua-tua gereja lah kalau bahasanya. oh tua-tua gereja. Nah inilah dulu, lanjut sambal kita dulu ya. Ini, Bang, lanjut, sambal Bang. pelakor gatal. Jadi nggak enak lah, adong kata gatal. Aku nak baik-baik. Bang, oh, boleh bagi sambalnya bang. Ambil hajar. Biar kita ini kan, join kan. Hajar lah. Habis ini kita nanti pelepasan ya. Ya berat kali bang. Bang soalnya pertanyaan gini bang. Bang Mongol tahu nggak ciri-ciri orang yang ikut satanik gitu? Sebenarnya kalau ciri fisik tuh kita bisa lihat lewat aksesoris. Tapi kalau orang-orang yang punya sixth sense, bisa melihat orang-orang seperti itu. Tapi kalau untuk kita yang tidak melihat, untuk kita lah yang nggak bisa melihat, lihat dari aksesoris aja. Contoh pakai cincin biasanya Baphomet, Liontin ada Baphomet, ada ada kayak lambang PLN itu loh. Di mana itu? Segitiga. Di orang. Enggak di mananya lambang segitu. Di baju lah, dijadiin kalung, dijalin liontinnya. Kalau cincin mungkin cincin pentagram atau the dolphin ring. Ya itu cincin atau topi ada tulisan Hell Satan atau apakah Lucifer Holy gitu-gitu. Kalau dari tato? Tato bisa. Bang, tapi banyak tuh sekarang yang ya ini sih ya paling ya pecinta musik keras gitu. Biasanya kan mereka tulisannya satanik, terus salib kebalik. Kalau salib angka, kebalik gitu. Itu udah juga termasuk. Enggak juga, salib terbalik juga nggak bisa selalu harus dibilang satanik. Karena Petrus juga disalibkan terbalik. Iya terbalik. Tetapi kan di balik salib itu ada apa lagi? Kalau dia ada ular, ya berarti dia bukan benar di posisi benar. Tapi kalau dia ada ular gitu, atau dia pakai di salibnya terbalik, ada naga, atau dia pakai
satanic finger. Setiap kali nyapa orang begini, itu udah fix. Tapi kalau cuman orang, wah begini bang itu satanik, enggak juga. Begini tuh ada artinya. Apa itu? I love you. Sarangnya. Tapi kalau yang tadi kan berarti kan ada unsur ulernya. Ya, ular itu identik Nah, pasti dengan satanik. Nah, kalau ulernya itu ngelingkerin. Ngelingker di salib itu pasti berarti hubungannya kalau yang satanik. gambarnya gelas ular. Itu apotik. Medis. Ya, ini nggak apa minta apotik berarti. Kenapa apotik menggunakan ular? Karena salah satu binatang yang dibilang bisa empedunya jadi obat tuh ular. Oh. Empedu ikan pahit nggak bisa jadi obat. Indonesia ada nggak sekte? Ada bang. Ada gas. Di Bali, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di Sulawesi Utara, di Palu, di Makassar. Ada banyak komunitas ini. Cuman kan komunitas ini adalah komunitas yang selalu bergerak di bawah. Alias underground. Kalau Dia bikin kegiatan selalu berhubungan dengan event. Halloween mereka bikin kegiatan. Pasca mereka ada kegiatan. Natal mereka bikin kegiatan dari tanggal 20. Halloween mereka bikin kegiatan. Jadi mereka ada cuman masih di bawah. di Jakarta di mana bang? Tanah Abang, Pondok Indah, Pluit banyak banget, Kelapa Gading. Ada bang. Kegiatannya ngapain sih biasanya? Kan kalau Ya misalkan ibadah sama kayak gereja sebenarnya. sama. Ada musiknya, ada nyanyi tepuk tangannya. Mungkin ayat-ayat yang dirubah. Atau pas khotbah. Enggak, jadi kalau gereja setan tuh enggak ada khotbah. Ngapain aja bang? Bu? Nyanyi. Nyanyi disko-disko kali ya. Nyanyi, iya jadi nyanyi. Musik. Karena kan Lucifer mantan pemusik. Iya. Iya sih. Mau ngapain dia khotbah, orang dia jago main gitar. Iya. Benar. Jadi yang dilakukan adalah pesta party. Ada ini nggak bang? Narkoba gratis bang, cewek gratis. Lah kan santap kasih bersama, silakan lu pilih siapa yang lo mau pilih di lokasi tersebut. Itu. Enggak Oh, maksudnya ini enggak. Maksudnya pantas tuh orang banyak karena hawa nafsunya tercukupi. Jadi di situ narkoba tuh free. Bahkan yang kita nggak pernah dapat di luar kayak hasis di situ ada. Kalau seandainya kayak santap kasih bersama kan itu melakukan hubungan seks, itu open. Silakan lu mau nyari 2 cewek 1 cowok terserah. Karena kan dosa yang ditinggikan di situ hawa nafsu yang nah itulah itu yang bertentangan dengan firman, baik agama Islam maupun agama Kristen. Hawa nafsu itu tidak dimatikan tapi dikendalikan. Sambal janda Judas. Memang aku janda. Tapi Mama janda tapi nggak judes. dia janda tapi nggak judes bang. ya, kadang-kadang Judas juga. Haruslah namanya kita. Kadang kalau terlalu rembut suka dibodohin orang. Itu dah. Ini kayaknya dari semua sambal ini sebenarnya udah pedes. Cuman karena kita makan, dia nggak berasa. Kecuali tetes di mata. Kau mau coba, Gas? Nggak usah. Karena kan lu udah makan, tinggal kau aja tetes di matamu. Nggak bisa makan pedes ya? Nggak bisa. Wah, nggak turunan ayam. Ayam aja, Ya. sambal dimakan. Iya. Nggak diulek. Bang, tapi dari cerita abang itu tadi ya, kenapa sampai akhirnya abang ini jadi stand up comedian? Apa abang ngerasa lucu? Enggak, Masalahnya kan kita lihat dari umur sekian. enggak deh. Ini kebenaran yang Bang mau kasih tahu. Aku dari kecil nggak pernah lucu, Bang. Aku dari kecil punya rasa malu. Punya rasa gagal dalam hidup. Minder. Ya. Aku nggak punya teman. Aku dari kecil sudah diteriakin orang, anak orang gila. Aku dari kecil sudah disumpahin oleh keluarga aku nggak akan sukses. Karena lahir dari mamaku. Bahkan keluarga sendiri tuh. Bahkan keluarga sendiri. Jadi udah dari kecil Mongol tuh udah merasakan hidup tuh seperti tidak baik untuk Mongol. Nah, pada akhirnya Akhirnya aku stand up ke nih. Jakarta. Heeh. Aku sudah bertobat dari tahun 97. Ku meyakini waktu itu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan dalam hidup Mongol. Jadi aku udah total menyerahkan hidupku sama Tuhan. Adalah orang yang punya rezeki, ya punya berkat lebih, ngajakin Mongol sekolah pendeta. Oh iya bang, mau sekolah pendeta dulu ya? Di Medan lagi sekolahnya. dia. Sebenarnya. Iya. Aku udah naik kapal Lambelu bukan naik pesawat untuk berangkat sekolah Alkitab.
Nyampe Jakarta sponsornya hilang. Aku mulailah luntang-lantung di Jakarta. Bergaul, gerejaku waktu itu adalah GBI Api Kemuliaannya. Itu seberang stasiun Senen. Ada Menara Era. Aku gereja lah di situ. Nah, karena kebetulan di gereja itu juga banyak orang Manado, setiap orang teman-teman Manado ini Mongol samperin, nggak ada yang mau duduk bareng. Jadi kayak kita kan kursi gitu. Mereka udah duduk nih berlima, Mongol ikut duduk di situ, mereka pindah. Akhirnya Mongol bergaul lah dengan orang Batak. Jadi aku mulai dari situlah kenal dengan banyak orang Batak yang ada di Senen. Itu dari situlah terus kenal stand up 2011 itu juga karena orang Batak, Marga Siregar. Apakah karena di gereja itu orang Manado ngelihat Bang Mongol karena ini bukan dari Manado, kenapa Enggak harus juga. Ya kenapa sampai menghindari sampai gitu, Bang? menghindari Bang Mongol? Aku jualan koran. Ya. Status sosial. Status hidup di Jakarta, aku tinggal di Keramat Sentiong. Jualan koranku di Tugu Tani. Tugu Tani. Aku jualan korannya sore. Jadi yang dijual Harian Terbit, Suara Pembaharuan, Pos Kota Gope, sama Kompas Sisa. Jadi Pos Kota ini kita udah tahu marketnya. Pasti warteg, pecel lele, karena kan buat bungkusan. Karena sore udah tinggal Gope. Bukan mau baca ya. Bukan, karena di beritanya hanya satu halaman 2 sama 16-17, sisanya iklan. Baru lampu merah, yang bilangnya lamer. Ya. Itu dibayar berapa? Seorang nenek belum lahir. Itu koran paling keren, beritanya tuh absurd. Seorang nenek diperkosa, oh yes, oh no. Jadi aku jualan deh. Banyak banget yang di situ yang Di dibilang jualan, aku jualan di Tugu Tani. Saksi hidupnya masih hidup bahkan sampai hari ini. Aku dihina-hina orang dek di saat jualan. Dulu kan kita jualan koran untungnya berapa? Berapa itu, Bang? Ya ampun, haleluya. Nggak dapet dek buat bayar kosan. Kan tambahan dari hasil gaji. Jadi semua multi level ku ikutin saat itu. Semuanya. CNI, Kasenken, Kogol, Quest, semua aku ikutin. Ke Kemayoran setiap jam 7 malam. 2008 aku masuk Cipinang. Keluar dari Cipinang, barulah aku punya teman ulang tahun. Sewa Komedi Cafe Kemang. Punya almarhum Ade Namnung. Nah, disitulah aku dijadiin sebagai tim keamanan di ulang tahunnya. Karena dia salah satu director di sebuah perusahaan besar. Di situ kita lagi meeting, tahu-tahu Bang Eka Siregar. Kan kalau kita suka makan di restoran tuh ada yang ditempel loh pesanan makanan. Oh iya. Iya. Diambil lah itu, ditulis. Nah, namanya MC-nya namanya Dodi Hamster, bukan Papa Ramon. Dodi Hamster, Papa Ramon waktu itu yang bunyiin botol gelas kalau udah selesai. Kalau udah selesai. Kalau nggak turun-turun gelasnya dijatuhin. Timernya. Ada nih yang mau nyoba nih. Namanya juga unik nih. Kita panggil aja Mongol. Kan gue yang lagi serius meeting kan. Kenapa gue? Kok gue dipanggil? Kenapa nih? Nah, Bang Eka dan teman-teman tuh ngomong. Ada Bang Arya, lu kalau nggak bisa lu berarti bener homo. Kok langsung ke situ ini? Karena waktu itu mereka mencurigai gue nggak normal. Karena nggak punya pacar. Supaya gue nggak dianggap itu, gue maju. Oh, keberani lah intinya ya. Di situ ada Asep Suhaji, ada Lukman Baihaki, ada Kemal Palevi, ada Simits. Ternyata lucu. Berapa menit tuh, Bang? Abang senap? 15. 15 tuh. Tapi gue udah ngomong jorok waktu itu. Apa ngomong? Ngomong. Kau ini masih kau pancing. Gue udah jorok pasti itu deh. Sumpah demi Tuhan gue udah jorok banget. Itu ada videonya di YouTube. Karena kan masih gini. Ya gue ini baru pertama Bang. Disuruh ngomong sendiri, ngelawak sendiri. Kan aku mikir ini apa. Pasti sih. Di situ ada eksekutif produser Metro. Dipanggil lagi sama Ernest, disuruh tulis nama, nomor handphone, dipanggil lagi, akhirnya ikutlah. Pertama kali stand up ngomong jorok. Nggak tahu ya, kalau sekarang menurutku kalau kita baru pertama kali stand up, kayak ngomong jorok pasti langsung, apaan sih nih, baru, ya kan? Baru udah ngomong-ngomong gini, nah itu. Kenapa abang waktu itu malah jadi lucu? Tapi waktu syuting udah nggak ngomong jorok. Ya, jadi awal-awal muasal itu terjadi. Jadi pertama kali gua, namanya kan latihan. Tapi lama-lama setelah kita masuk TV, kok ada rule-nya. Jadi ada yang ini boleh, ini nggak boleh. Ngomong ini nggak boleh. Acara presiden lu nggak boleh ngomong gue, lu nggak boleh ini. Itu udah ada rule-nya. Jadi di saat mulai itu, udah rule itu hilang.
Maksudnya udah nggak pernah ngomong jorok lagi. Sambal apa lagi? Sambal Ada apa? jandanya lagi. Coba nih, apa Enggak, sambal apa, enggak. Mak? Tidak. Ini mulut tetangga. Sambal Oh, mulut pedes udang. banget. Kita salah pulang, dia ngomong sampai 5 rumah diceritain. Baru pulang tau dia. Jangan-jangan open BO. Aduh, Pak, ini kayaknya sambalnya cuman ditumbuk 3 kali. ini kalau masuk ke dalam tenggorokan besoknya juga keluar bareng. Nggak kegiling. Males. Males, yes. Ada bijinya. Wow. Apanya? Itu ada Oh bijinya. iya, oh iyalah. Oke, di 1, 2, 3, 4. Sambal kelima bener-bener mentah. Cabe, gitu. Berasa kayak di Ragunan lagi ngeliat buaya. Nah, abang nanya apa lagi? Ini Bang, Abang kan pernah dapat pengalaman stand up ini ya di Banyak gue pengalaman. Di pemakaman, Di rumah duka, rumah duka. Ngalahin Panji dan Radit. ada yang aneh lagi ya Bang selain itu Bang? Ya kalau gue stand up tuh ya lucu-lucu di rumah duka. Tapi kan masih begini. Yang lain kan kita udah ditelepon stand up. Ya. Kalau ini rumah duka kan nggak ada berita gue mau suruh stand up. Oh gitu. Datangnya melayat, mah. Yang meninggal mantan anggota DPR RI. Tapi ini dipanggil, memang dipanggil. Nggak dipanggil. Oh mau melayat. Jadi karena kita kenal beliau, kan orang Manado juga toh, Mak. Jadi ya kita datang. Jadi kita ngantri, ada Bunda Maya Rumantir kok. Kita nggak ada prepare lah mau stand up. Tahu-tahu dari belakang kabur cewek. Iya. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue langsung lihat. Hah? Isi goblok orang mati. Orang mati disuruh ngelawak. Nah gue langsung. Terus gue tanya Ibu Maya Rumantir. Karena kan dia artis senior. Betul. Pengalaman panggung dari Aceh sampai Papua. Iya. Gue nanya, Bunda gimana? Ibu Maya bilang kita nyanyi aja. Iya. Terus istri, anaknya ngomong begini. Anak masih hidup ngomong semuanya. Tolong hibur ya. Nanti Oma transfer. Wis. Tuhan Yesus. Gue dengar kata transfer. Langsung. Gue nggak peduli ini orang mana. Orang gope aja gue pungut. Lagi kalimat transfer. Nggak mungkin. Sedangkan saat itu gue udah stand up comedy termahal. Gue udah feeling nggak mungkin 2 juta. Pasti 5 juta. Ya gue stand up. Materinya ya gue dapat dari jenazah. Kayak mana Langsung tuh? ya. Karena jenazahnya Kristen. Dia meninggal pakai kaos tangan. Iya. Kan gua nanya, ini dulu mantan paski berapa? Belum lagi AB. Pakai kaos kaki. Iya. Merek Gucci. Sepatunya nggak dipakai. Iya. Kan gua nanya kenapa nggak dipakai. Kalimatnya kan kayak ngeseli gitu. Biar nggak jalan-jalan. Kata gua mikir, di jalan mau kemana? Gue langsung bilang pakai aja. Kenapa harus pakai Bang Mol? Takutnya Tuhan nyari. Ikutlah aku. Di sepatu belum dipakai. Jadi semua orang ketawa. Terus Mongol kan dikasih kode. Habis selesai. Gue datangin Closing. keluarganya. Mohon maaf ya kalau kurang lucu. Soalnya mendadak. Iya. Jadi nggak ada persiapan. Istrinya ngomong kamu lucu banget. Mongol. Anaknya ngomong. Ini sumpah demi Tuhan anaknya ngomong begini. Makasih ya Kak Mongol udah hibur Mama. Soalnya Mama udah 3 hari pingsan. Setiap hari nggak terima Papa meninggal. Dah istrinya ngomong. Terima kasih semoga berkat yang Oma transfer cukup ya buat Mongol. Gue kan langsung udah ditransfer. Udah Mongol. Langsung tambah 1 bit lagi tuh. Udah dapet nih. Udah Mongol ini buktinya. Mobile banking BCA. Iya. Gue lihat. Darah Yesus 40 juta. Bro. Wow. Gua langsung bilang jangankan di sini di kubur juga gua ikut. Itu bener nggak dikarang Bang, sumpah demi Tuhan gua naik di ambulans ke San Diego. 40 jutanya. Kalau perlu gua juga iketin diturunin ke bawah biar nggak ada masalah lu. Di 40 juta loh, 2 juta aja gua pungut. Jadi gua ikut di ambulans sama jenazah. Iya enggak apa-apa. Di belakangnya peti mati, aku di depan sama Tante Dewi. Tapi kalau pengalaman stand up itu orang mati hanya 1 Bang, Kristen. 3-nya Islam. Nah, itu gimana? 3-nya Islam. 3 Islam di Subang, di Garut, di Bandung. Itu gimana tuh Bang? Ya nggak ada masalah. Kalau yang Islam ini memang di telepon. Tapi kalau yang Kristen ini memang mendadak. Kalau yang Islam ini kan maksudnya
dia enak, smooth, karena jenazahnya udah nggak ada. Oh ya, berarti Kan pas muslim di tuh nggak bisa acara- ditunggu sampai besok. Oh, Ya iya. kalau dia meninggal jam 8, kalau belum sebelum jam 12 siang udah dimakamin. Jadi kita hanya menghibur keluarganya aja. Kalau off air pernah ngebom nggak? Belum. Sama sekali dari awal karir. Berkarir, iya. Cuman kalau acara kampus, gua pasti kalah dari Radit. Tapi bukan ngebom. Nggak pernah ngebom. Kan udah tahu, Ernest kan udah pernah ngomong. Gua kalau stand up agak sedikit, itu Iya. namanya mongol stres. Apa tips itu, Bang? Ya karena yang gue cari adalah menghibur. Gue nggak pernah mau bawa apapun. Maksudnya kalau gue mengkritisi agama, yang gue bawa agama Kristen, tapi tidak pernah kujatuhkan harga diri Tuhanku dan firman-Nya. Iya. Sambal berikutnya, Sambal Bang. terakhir. Ada lagi. Ini dia. Mertua galak ini yang terakhir. Bapak surgawi, minyaknya dikit banget nih Pak. Ini kalau kena lubang hidung, Bang. Jembut hidung numbuk. Sorry, Mak. Abang sempet apal ini katanya. Sampai Quran. sempat hatam ya. Jadi gini, gua nih beragama 2 Kristen kali bahkan. murni. Gua Kristen murni, Bang. Cuman kan selama ini kan kita selalu mendengar orang tentang agama Islam nih begini. Kalau kita terlalu dengar kata orang tanpa kita cari tahu kebenarannya, kita menjadi bagian orang cuman asbun. Iya. Ya. Mendingan kita cari tahu. Iya. Jadi gua baca, gua belajar, belum langsung ke Al-Quran. Gua baca dulu buku tentang Nabi Muhammad. Gua baca buku Nabi Muhammad, gua baca dari kurang lebih 40 buku tuh gua baca. Karena gua suka membaca. Jadi gua baca, gua ketemu karakter Nabi itu ternyata begini. Orang bilang, wah Nabi Muhammad kan kawin cerai. Gua pelajari, ternyata Nabi Muhammad menikah kembali setelah istri pertamanya meninggal. Siti Khadijah meninggal, baru Nabi Muhammad poligami. Jadi menurut gua kita terlalu cepat menghakimi kebenaran orang, tapi kita nggak menyadari bahwa kita juga belum tentu benar hidupnya. Iya. Baru gua baca Quran, punya departemen agama. Gua baca sampai 2 kali, sampai selesai. Dari situ sampai hari ini gua selalu toleran terhadap apapun. Karena buat gua agamamu, agamaku. Kalau ada yang bilang, wah ngol, tapi kan Tuhan Yesus nggak disalib. Ya itu kan menurut Anda. Tapi kalau menurut imanku, Alkitab menyatakan jelas-jelas Yesus disalib. Tapi kalau enggak, it's not my business. Iya. Your business. Tapi kalau di gue, tetap gue pegang teguh firman yang ditulis di Alkitab bahwa dia disalib. Iya. Tapi kan nggak di situ selesainya. Dia bangkit. Iya. Jadi itu yang kita pegang teguh. Jadi kalau orang bilang, tapi ngol gimana? Ya gue diundang banyak orang. Kemarin bahkan puasa aja gue masih ada job. Tapi ya itu kan kita pengen tahu. Jadi sampai hari ini gue selalu bilang bahwa ada banyak hal yang kita bisa contoh. Nabi Muhammad itu salah satu karakter yang sangat luar biasa, benci dengan perzinahan. Ya. Dia selalu bilang zina itu adalah sesuatu yang keji. Jadi sekarang kalau kita udah punya istri satu berzina lagi tanpa dilegalkan, berarti kita melahirkan generasi yang Keji. kurang bagus. Jadi gua pribadi sampai hari ini gua berusaha untuk hidup. Gua jujur, demi Tuhan gua bocor di mulut, tapi kelakuan enggak. Kau boleh tanya semua orang di rumah. Bahkan sampai hari ini gue sudah menyatakan untuk puasa seks itu udah 8 tahun yang lalu. Cius. Banget. Tuhan Mengkristal nggak? Sebenarnya soal itu kan kita masih ada yang lain. Apalagi kita usia udah begini, Bang. Usia lu masih 20 ke 30 pasti haus. Kalau kita udah mau 50, Bang, mentok Mobile Legend aja. Duitnya nggak usah buat bayar cabai-cabean, beli skin. Udah paling enak itu. Apalagi gue anak perempuan, agamaku, kekristenan. Hukumnya bukan karma, tapi tabur tuai. Kau menyakiti perempuan, anakmu disakiti, gue belum tentu terima. Supaya tidak terjadi, gue hindari itu. Kita mau manggung di Batam, dikasih cewek umur 18 tahun, pakai baju hijau, ada jus alpukat. Selesai perform, gue datengin, bener ada baju hijau. Gue bilang, Dek, sumpah demi Tuhan Yesus, gue selama berkarir 14 tahun, gue belum pernah bawa perempuan atau laki-laki ke kamar. Karena gue takut anakku nanti kena imbas dari kelakuan bapaknya. Anakku cewek, Bang. Jadi sebisa mungkin gue akan tidak lakukan itu. Jadi kadang udah dikasih
Gue usir cewek, gue pulangin ceweknya. Kita deal 150, kita kasih dia 20 juta, kita terima 130. Dia ngasih cewek 1 juta kan nggak kekurangan. Kan besok pasti akan diundang lagi oleh punya perusahaan, karena kan materi nggak semua turun. Ya kan? Diundang lagi, dapat lagi 20 juta. Dia ngeluarin 1 juta, dia megang 19 masih menang. Karena kan harga juga udah di markup. Iya ya. Jadi ceweknya gue datengin, Dek pulang aja. Pulang aja. Dia bilang, ya ampun bang, maaf aku katanya buat mijit abang, soalnya udah dibayar, udah pulang aja. Tapi bang, Abang ikut tapi ya? Duitnya udah kepake bang. Gue bilang udah nggak apa-apa, Bang Mongol yang tanggung jawab, lu pulang aja. Tetapi pengalaman-pengalaman itu membangkitkan apa ya? Gue kesadaran diri untuk, gue nggak boleh pakai narkoba karena anakku cewek. Gue nggak boleh seks bebas, anakku cewek. Kesibukanku di rumah ngapain? Tidur, main Mobile Legend, nonton. Tapi mohon maaf, bukan nonton bokep. Di Step Mongol itu semua film-film Cina yang di drama box, Flix, Stardust. Gua download 1 HP itu semua film Cina, gua langganannya per tahun. Jadi kalau gue lagi mumet, gue nonton film itu, sekalipun ceritanya sama semua. Ceritanya sama semua. Disiksa semuanya. Kalau nggak disiksa, ada satu jalan cerita, semua dari itu ada 20 aplikasi, ceritanya adalah lahir kembali. Gue sampai bilang ini kenapa nggak mati bener? Itu kok lahir kembali 3 tahun sebelumnya. Jadi gue kehidupan itu, yaitu gue jujur. Jadi kalau orang bilang monoton bang hidupnya, enggak bang. Tapi emang kan sempat nyalek juga katanya gagal. Kalau bukan gagal, batal. Gue nggak mau bro. Ya itu kenapa bang nggak jadi pada Karena gue mau jadi caleg di daerah bro. Gue berarti harus pulang Manado. Ya ampun bro, korupsi 2 bulan kemudian setelah gue menjadi bupati, gue nyalon 2019 kan ada beritanya gue calon wali kota Manado. Iya. Gue nyalon, gue elektabilitas kedua tertinggi, yang pasti udah akan jadi. Bukan karena dibayar ini surveyor, enggak, memang murni gue nomor 2 karena elektabilitas gue lebih tinggi. Jadi otomatis gue udah diplot, kan gue sampai daftar ke Gerindra, Nasdem, Golkar, gue udah daftar untuk jadi anggota, untuk jadi wakil wali kota Manado. Cuman kan orang tua mami bilang, sudah Jo. Lah gue mikir, kenapa sudah Jo? Mami bilang, lu jadi wali kota di Manado sayang. Semua orang pasti ngaku saudara. Makin dekat ya. Penggenapan Matius 1 ayat 1 7. Abraham memperanakan Ishak nganapi oma ding kita pi oma nganapi mama ding kita ngana ding kita bagini hilang 5 juta 2 bulan korupsi gue OTT. Jadi gue langsung mikir, wah kalau kayak begitu gembel gue. Mendingan jadi stand up bro. Pas Pilpres kemarin jadi mendukung calon. mendukung calon. Jujur gue dukung Prabowo. Iya, kan sebenarnya Bukan jadi gua MC di iya, kegiatan. pas waktu sama Bang Andika kalau nggak salah tuh Iya. di Senayan. Iya, gue pendukung Prabowo. Cuman kan orang nanya begini, Ngol, ngapain lu dukung Prabowo? Kan masa lalunya kurang bagus. Teman-teman ingat baik-baik, gue juga masa lalunya nggak bagus. Tapi kan Tuhan kasih kesempatan gue untuk sukses. Betul. Masa Tuhan nggak bisa kasih kesempatan untuk Prabowo? Iya. Ya jadi gitu, maksudnya kita kalau nggak suka sama pemerintah, beli kesempatan dulu. Jangan selalu apa-apa udah a priori, udah apatis, nggak boleh begitu. Karena pemerintah kalau lu nggak setuju, tapi dia udah dilantik bro. Iya. Itu masalah nanti benar atau tidaknya, nanti aja juga akan ada cara Tuhan untuk membuat itu tidak terjadi. Gitu loh, jadi kita nggak boleh apatis sama hidup. Tapi kalau bicara gue karena dibayar, sumpah demi Tuhan Yesus gue nggak dibayar. Sampai hari ini gue nge-MC, bahkan nih kita ngonten, nggak ada masuk, jangankan 100.000, 10 rupiah pun nggak ada yang masuk. Karena gue bingung mau nagihnya. Bang Mongol, Nah, bisa nggak nih apa? meramal kita bertiga? Meramal. Ini bacain Emang dia dukun. Biar ke depannya itu kita tuh kayak gimana sih? Ini yang mau diramal, karir kami bang. lu apa konten? Ya kami entah. Ya, kami Karir bertiga. kami akan seperti apa. bukan meramal sih. Sebenarnya begini. Baca. Satu, kegagalan di masa lalu jangan menjadikan hidup lu menjadi pelan. Ini aku deh. Ya, tetap semangat. Tapi maksudnya gini, kalau dalam hal kayak Bagas dulu, benarnya dek, yang nggak pernah lu bayangkan
Sekarang Tuhan udah kasih buat lu. Iya, itu setuju. Bang. Tinggal yang lu lakukan adalah memupuk itu. Ada saatnya kita pasti merasa jenuh atau bosen, mentok-mentok. Tetapi lu nggak pernah menyadari bahwa ternyata tetap tangan Tuhan tuh ada. Ya. Jadi kalau orang bilang, tapi kan bang, kalau meramal itu belum tentu pasti. Kalau Tuhan yang bilang pasti. Bukan ramalan sih, lebih ke arah nubuatannya. Nubuatan lah sekarang. Sekarang lebih banyak jadi lu buatan. Iya, Yang penting ada amplopnya coklat. Karena kalau amplopnya Jaya Putih 300 sih. Kalau amplop coklat antara 5 juta dan 10 juta. Tapi kalau ke depannya di saat itu ada momen ambil. Ya. Jangan selalu berpikir ya gua nggak mampu. Pasti mampu, bro. Karena momen itu, kesempatan itu Tuhan kasih karena Tuhan tahu lu mampu. Tapi kalau kita dikasih kesempatan terus kita udah sungut-sungut dulu, Iya. nggak akan jadi. Jadi. Gue pribadi di saat gue ada momen stand up itu, gue take it, bro. Karena kenapa? Gue pertama kali dibayar 4 juta. Almarhum Digun saksinya sama Dewang. Gue dibayar tuh 4 juta. Gue mau ngasih ke almarhum Digun 1 juta. Digun bilang begini, gue udah motong bang. Otak gue mikir, kalau dia udah motong berarti dia potong bisa 50%. Bisa 30%. Berarti gue dibayarnya lebih dari 4 juta. Lah gaji gue 4.280.000 sebulan. Ini 15 menit 4 juta. Gue berhenti kerja, gue pelajari stand up. Gue melajarinya dari siapa? Dari Amerika. Bahasa Inggris gue belum jadi saat itu. Belum jadi. Masih banyakan di something ini gue jujur aja. Gini bahasa Inggrisnya masih banyakan di Tapi kan di saat gua mendapatkan duit itu, gua bergaji 4.280.000 per bulan, sekarang gua dapat dari 15 menit 4 juta. Gua pelajari stand up, gua nonton siapa? Ernest dan Radit. Suruh belajar dari mereka ya, Dari Bang? mereka. Emang gua nonton di video. Mana ada duit gua buat nonton YouTube, orang gua baru pulang penjara. Gini deh Bang, ini karir kita udah di depan banget nih. Aku, Bang Bayu, nanti kita bakal main film komik generasi Revolution. baru. Iya, generasi abang kan. Lu jadi siapa? Hah? Jangan Kalau dia dari mukanya jadi Mongol. Aduh, minal minu. Ya, yang penting cuma satu. Pakai celana dalam ukuran S. Jangan L. Kalau dia lompat melejit. Kayak gue pernah main jadi Wonder Woman. Iya. Sofia Lacuba, Gucci sepatunya. Gua Cibaduyut. Warna merah. Lompat kan? Sia salto. Patah keluar paku. Masih ada tuh sepatunya. Tapi kenapa abang kok jadi bangga main? Itu adalah film yang pertama kali gue bisa main dan terlibat langsung di film komik 8 part 1 yang Rampok Bank. Hanya dalam waktu 2 minggu penontonnya 1,2 juta. Bang, kami nanti kira-kira berapa Bang? Penonton kami Bang. Semua bisa tercapai target asal kerjasamanya jalan. Oke. Lu boleh tanya sama Falcon. Dulu komik 8 part 1 dan part 2 tayang. Kami semua pemeran utama 8 orang itu turun ke bioskop masing-masing. Tidak bareng-bareng. Maksudnya? Oh, sebar. Iya. Oh. Jangan numpuk kayak tai. Kan ngumpul banyak perumpamannya Bang. Kenapa? Jangan numpuk. Jangan semua di Bali 8-8-nya jangan. Iya. Gua ke Kalimantan 1 hari gua bisa nonton di 3 bioskop di Kalimantan. Jadi dalam 1 hari kita bisa punya penonton 7.000 dari 1 bioskop. Itu kalau dia 2 minggu tercapai target. 2 minggu ya Bang, 1 juta. 1,2. 1,2. Yoi. Berarti disebar ya promosinya. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu. Karena ini kan judulnya Komik 8 Revolution. Otomatis berarti kan ciri khasnya akan lebih dikembangkan. Nah, Komik 8 Holic di Indonesia itu sampai hari ini masih solid, bro. Gunakan itu untuk menjadi penonton kita. Siap Bang. Terus bilang sama Falcon, libatkan komik-komik sebelumnya di yang lain untuk tidak harus pergi main. Gala premier undang semua. Jualan.
gala primer artis diundang kan nggak ada yang dibayar. Orang dibayar kan cuma pemeran utama. Nah kita kan ya cuma diundang itu kebanggaan buat kita. Gitu. Gitu doang ya Kang. Oke lah Bang, terima kasih. Terima Bang kasih Mongol. juga ya. Thank Semoga you. lapoknya makin Lapo Mama. ya, Lapo Mama. Amin. Ya. Kenapa nggak sekalian to Bali? Dekat rumahku itu. Iya perang. Kita foto dulu Bang, biar nanti foto Bang dipajang kayak yang Kirain foto buat di itu buat jenazah di depan. Kalau di kita buku Yasin. Alah. Mana Bagas kau nyempil? 1, 2.